Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik semua ya. Jadi welcome back di segmen analisa pagi teman-teman. Di video kali ini kita akan update sekilas saja untuk pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin untuk hari ini. By the way, aku mau remind dulu ya teman-teman, kita akan ada beberapa news yang cukup penting untuk beberapa hari ke depan. Hari Selasa kita bakalan dapat data soal CPI Amerika Serikat, kemudian Rabu lanjut ada data PPI. Ini dua data tentang inflasi. Terus di hari Kamisnya kita akan dapat keputusan dari The Fed, apakah masih bakalan naikin suku bunga atau tidak. Jadi news ini akan sangat berdampak pada kondisi dari market, utamanya jangka pendek. Kalau kita perhatikan di perdagangan kemarin, Bitcoin udah drop sampai 25.700, dan sekarang yang paling parah adalah posisi daripada altcoin. BTC dominance di perdagangan kemarin itu naik sangat-sangat signifikan, melonjak signifikan. Ini mengindikasikan, teman-teman bisa perhatikan volume perdagangannya sangat tinggi di BTC dominance. Artinya banyak orang yang jual altcoin mereka dibelikan Bitcoin. Dan satu lagi Ethereum menjadi alternatif di luar dari Bitcoin. Karena kalau kita lihat dari volume perdagangan dari Ethereum itu mengalami peningkatan. Artinya apa? Orang-orang yang pegang BNB, The Great, terus juga pegang koin-koin lain, Litecoin, XRP. XRP cukup aman sih. Solana yang pegang Solana, Matic terutama nih, Matic dropnya dalam banget teman-teman. Terus juga Shiba Inu itu mengkonversikan uang mereka ke aset yang lebih aman seperti Bitcoin atau Ethereum. Ya, memang Bitcoin dan Ethereum mengalami penurunan, tapi penurunan yang terjadi itu nggak sedalam altcoin yang lain. By the way, penurunan yang terjadi kemarin itu asumsinya adalah terjadi diakibatkan karena kepanikan dari market. Ada beberapa kejadian yang sangat bertubi-tubi, teman-teman, terjadi hanya dalam beberapa waktu saja. Diawali dari kasus kasusnya SEC yang melakukan serangan pada Binance. Binance dianggap melakukan kejahatan, pencucian uang. Kemudian ada 13 tuduhan kasus lainnya, teman-teman. Jadi ini tentunya menghancurkan ataupun bikin market jadi khawatir ya. Takutnya nanti Binance ditutup dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya SEC punya wewenang hanya di US saja. Sehingga kemarin itu Binance US mendapatkan beberapa masalah seperti suspend, nggak bisa deposit, nggak bisa withdraw, aset-aset investor mereka dibekukan semua di sana, investor pada panik semuanya teman-teman. Belum lagi dilanjutkan sama kejadian dari Robinhood ya. Robinhood itu melakukan delisting terhadap token-token penting yang ada di exchange mereka. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Robinhood itu adalah exchange yang terlisensi, terdaftar di Amerika sana ya. Jadi Robinhood delisting Cardano, Polygon, sama Solana. Jadi menarik karena tiga token ini adalah tiga token top di CMC. Market cap-nya sangat besar. Bayangin, eh, koin yang punya market cap sangat besar aja di delisting teman-teman. Gimana kalau yang market cap-nya kecil? Woi, sontak market langsung pada berhamburan keluar semua ya. Yang invest di altcoin banyak yang buang dana mereka karena takut kedepannya akan ada exchange-exchange lain yang mengikuti jejak daripada Robinhood. Jadi takutnya Gemini ikut, kemudian juga ya kripto-kripto yang lain juga ikutan. Nah, ini bikin kepanikan terjadi pada market di perdagangan kemarin. Jadi Robinhood akhirnya delisting karena masalah dari tiga kasus tadi, karena Cardano, Matic, sama Solana dianggap sebagai sekuritas. Jadi gitu teman-teman. Kemudian ini ada lanjutan kasus dari OkiDAO di shutdown. Akhirnya mereka kalah sidang melawan CFTC. Buat teman-teman yang belum tahu, CFTC ini adalah Bapepti-nya Amerika, teman-teman. Jadi tugasnya untuk mengawasi layanan transaksi komoditas. Jadi OkiDAO sudah kalah sidang. Ini menandakan bahwa tokennya kemungkinan akan broke ya, akan jatuh teman-teman. Karena ya karena mereka dianggap melakukan pelanggaran hukum, teman-teman. Ini berita yang cukup buruk lah untuk ekosistem mereka. Kemudian juga Crypto.com akhirnya memutuskan untuk keluar dari Amerika Serikat. Ini akan dilakukan per 21 Juni. Dekat banget waktunya, teman-teman. Jadi dari Crypto.com sendiri udah nggak nyaman dengan posisi di Amerika Serikat, di mana kriptonya dihajar habis-habisan ya teman-teman. Jadi mereka memutuskan buat keluar. Terus ada beberapa berita lagi yang penting. Nah, ini ada usai gugatan SEC, Coinbase
catatkan lonjakan jumlah penebusan staking Ethereum mereka. Jadi akhirnya banyak yang ambil staking Ethereum mereka itu dicabut ya dari Coinbase, teman-teman, karena melihat ketidakpastian dari market untuk sekarang ini. Tentunya ini ada kemungkinan orang-orang melakukan penjualan langsung untuk Ethereum mereka, dibelikan aset-aset yang lebih aman yang tidak terindikasi sekuritas. Buat teman-teman yang belum tahu, ada sekitar 53 koin tambahan yang dianggap sebagai sekuritas oleh SEC, teman-teman. Itu aku post dia kemarin berapa hari? Hari Rabu, teman-teman, di komunitas Telegram kita. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram mau dapat informasi terupdate soal Bitcoin, teman-teman bisa follow ya. Update news Bitcoin Andre Greystone Channel, teman-teman bisa temukan linknya di kolom deskripsi atau di menu pencarian. Teman-teman bisa ketik aja at Andre Greystone, itu teman-teman akan langsung dapat gininya kita, apa namanya, channelnya kita. Jadi gitu, kalau buat yang bingung, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi ini berita yang cukup menghebohkan, teman-teman. Kemudian ini ada lanjutan dari Binance. Ini Sisi jujur banget ya. Dia bilang, teman-teman, menurut data kami 24 jam terakhir Binance harus keluar bersih sekitar 390 juta. Kalau kita zoom out kayak gini, teman-teman. Jadi datanya di-post oleh Kim Yongju ya. Jadi kalau kita perhatikan dari zoom in-nya, data cash out-nya banyak banget. Drop, teman-teman. Sangat-sangat signifikan. Tapi kalau di zoom out ternyata baru secuil. Baru secuil kalau kita bandingkan sama pergerakan dari Bitcoin yang udah rally sangat signifikan. Overall, Binance masih jadi top crypto exchange yang paling dipercaya di global untuk sekarang ini karena reputasinya sudah sangat baik ini. Tentunya menurut saya sih SEC nggak akan gampang buat menghancurkan Binance. Paling yang bisa digerebek ya Binance US dulu. Kecuali kalau semua negara sepakat untuk menyerang Binance, semua regulator ya itu beda cerita, teman-teman. Tapi dari beritanya yang terbaru ada Hong Kong ya. Top Hong Kong leader welcome buat Coinbase dan juga crypto companies. Wah, ini menarik nih. Ketika Amerika di sana hawkish, jahat nih sama kripto. Wah, kripto di ban. Ya, karena uh, asumsi saya pribadi sih ini diakibatkan karena memang dari Elizabeth Warren. Elizabeth Warren ini adalah senator dari Amerika Serikat. Ini dugaan ya, teman-teman. Dugaan dia kayaknya ada main belakang sama Gary Gensler. Kemudian juga FUD yang lain, teman-teman. Kenapa? Karena mereka udah pernah bilang Senator Elizabeth Warren itu akan bangun pasukan anti kripto. Ternyata pasukannya itu bukan komunitas kecil-kecil ecek-ecek gitu, enggak, teman-teman. Yang diajak adalah Gary Gensler, si ketua daripada SEC, Security Exchange Commission. Itu yang diajak. Ya udah, kripto nggak bisa gimana-gimana, teman-teman. Paling peluang kedepannya ya kalau nggak keluar dari Amerika Serikat, itu bisa aja mereka diregulasi dengan ketat, teman-teman. Tetap bertahan di Amerika, tapi diregulasi dengan ketat. Kemarin juga aku sempat post data soal Glassnode. Ini menunjukkan bahwa dominasi pasokan Amerika Serikat sudah turun sekitar 11% sejak pertengahan 2022 dan masih akan lanjut turun ketika kasus ini berlangsung. Jadi sekarang peningkatan signifikan itu didominasi oleh perdagangan Asia. Market kripto udah mulai bergeser ke wilayah Asia. Ini tentunya bisa menjadi sebuah indikasi bahwa pusatnya kripto mungkin akan sedikit berpindah dari Amerika Serikat ke tengah-tengah, ke Asia. Mungkin Amerika tetap jadi pusat juga, Indonesia, Asia juga masih tetap jadi pusat. Belum lagi Eropa yang punya potensi karena mereka sudah menggarap yang namanya regulasi. Jadi nanti sifatnya akan lebih decentralized, teman-teman. Karena kemarin kan beberapa tahun lalu kita fokusnya di Amerika nih. Data-data harus ngikutin data Amerika. Makanya kalau teman-teman nonton channel ini, kita sering bahas soal CPI, PPI. Mungkin teman-teman bingung ini orang bahas apa sih. Jadi kita lagi melihat kondisi dari market Amerika. Karena itu sangat-sangat berdampak sama US dollar. US dollar berdampak sama Bitcoin. Makanya kita sering bahas soal data-data ekonomi, inflasi, kemudian suku bunga The Fed. Jadi mungkin kedepannya kita akan sedikit merubahnya. Kita akan lihat data-data dari China dan juga Uni Eropa juga.
Kemudian ini ada berita dari The Script teman-teman. Ada Toxic Cocktail. Ini semacam perkumpulan gitu ya. Mungkin beberapa orang yang memang tujuannya untuk membuat crypto scam teman-teman. Ini bertebaran di Instagram dan juga TikTok. Jadi ini sudah ada ancaman hati-hati teman-teman dari organisasi European Consumer Organization. Ini mengatakan bahwa sekarang otoritas sedang menjaring yang namanya platform sosial media, terutama orang-orang yang punya tujuan untuk mempromosikan crypto scam. Mereka mengambil contoh dimulai dari Dogecoin meme, yang mana itu dianggap sebagai spot apa ya, tempat buat orang itu melakukan scam teman-teman. Mereka bertebaran di Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Jadi dari organisasi ini tujuan untuk menangkap, memenjarakan mungkin atau memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan promosi crypto scam. Ya, ini akan gencar dilakukan oleh Uni Eropa dari MiCA, dari regulasinya juga. Jadi teman-teman hati-hati yang suka pom-pom koin itu bisa kena jaring teman-teman. Ya itu, terus ini ada data soal balance sheet Amerika Serikat, di mana sekarang reserve-nya itu kebanyakan udah mulai turun lagi, kemungkinan banyak orang yang melakukan deposit ke yang namanya instrumen lebih aman, contohnya obligasi ataupun deposito. Which is ini berarti ada sedikit likuidasi yang akan berkurang di market saham dan juga kripto juga. Itu teman-teman, terus ini ada data dari Binance US has collapsed that recent day. Jadi ini data menunjukkan terjadi penurunan dari perdagangan Bitcoin dan juga adanya cash run out teman-teman terjadi pada Binance US. Ngeri ya, datanya udah turun cukup signifikan. Jadi itu beberapa news yang mungkin cukup penting untuk kita bahas di perdagangan hari ini. Sekarang kita akan langsung lihat kondisi dari pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin so far kita akan lihat dulu di time frame weekly. Aku mau remind aja, dead cross sudah tercipta di time frame weekly, teman-teman. Ini merupakan sinyal buat bearish Bitcoin sementara waktu. Ekspektasi saya sih Bitcoin masih bisa drop sampai kisaran 24.700, 24.900 lah. Ekspektasi saya ini termasuk ekspektasi yang sangat ringan ya. Padahal sebenarnya potensi terbesar buat Bitcoin bisa aja Bitcoin kembali balik ke 22.000 atau ke 20 ribuan. Tapi aku mau lihat dulu bisa nggak sih Bitcoin mempertahankan area strong support yang sangat-sangat major di kisaran 25.000 ini. Let's say kalau gagal ya udah ke 22.000 atau ke 20.000 something, atau mungkin bisa ke 19.000 balik lagi. Data jangka pendek, ingat ini ada data soal inflasi, CPI, PPI, dan juga FOMC meeting. Ini akan berdampak untuk jangka pendek. Jadi teman-teman katakanlah datanya positif ya. Mungkin Bitcoin sekarang ada di kisaran 25.700. Ya bisa jadi jangka pendek Bitcoin bakalan ngepump dulu di time frame daily-nya dia. Bisa jadi di bawah naik dulu, balik ke 27.000 mungkin karena datanya positif. Tapi nggak berlangsung lama, mungkin trennya akan kembali melanjutkan fase koreksi. Jadi itu sih yang kita harus wanti-wanti buat sekarang. Sementara buat Bitcoin cukup aman, Ethereum cukup aman, XRP satu lagi menurut saya aman. Yang nggak aman ya altcoin. Semoga sih untuk posisi run out yang terjadi pada altcoin ini bisa segera diredam ya. Saya sendiri investor di Matic, kemudian juga di The Grab. Itu di komunitas aku udah sharing juga sih untuk aku punya gini ya, portfolio kebanyakan di mana. Yang pertama di Ethereum, kedua di The Grab, yang ketiga itu ada di Matic teman-teman. Jadi itu sih 3 koin paling major. Sisanya aku ada invest juga di koin micin, di meme coin seperti Shiba Inu, kemudian ya itulah. Tapi kita tetap harus diversifikasi aset. Kalau dari saya gitu untuk kondisi dari market, semoga altcoinnya bisa pulih, setidaknya nggak ada arus kas keluar yang cukup besar lagi. Sementara untuk jangka pendek kita nunggu FOMC meeting aja gimana kira-kira datanya, baru mungkin kita bisa lihat seperti apa pergerakan dari market dalam jangka waktu pendek. Jadi itu sih potensi buat Bitcoin in the jangka waktu yang agak panjang ya. Sementara kalau kita lihat dari perdagangan kemarin di time frame yang lebih kecil, pergerakan Bitcoin itu terjadi volume peningkatan yang cukup signifikan dengan smart money yang kosong. Ini retail pada panik, asli panik di perdagangan kemarin. Jadi sementara dia lagi bertengger, bertahan di kisaran support 25.000 yang masih tetap strong. Saya punya ekspektasi dia buat naik ya teman-teman. Semoga bisa terrealisasi untuk Bitcoinnya mengalami penguatan kembali
dan juga tentunya BTC dominance yang mungkin mereda. Karena kan altcoin udah pada diskon nih. Masa nggak ada yang diserok sama market? Ya kemungkinan ya semoga ada lah teman-teman. Karena kalau tertekan terus ya jelek juga, kasihan juga. Itu jadi hawkishnya SEC terhadap altcoin itu bukan berarti kiamat untuk kripto. Menurut saya market kripto masih bisa tetap survive asalkan regulasi Amerika Serikat bisa diperbaiki, atau yang kedua adalah market berpindah dari Amerika mungkin ke Asia atau ke Eropa juga. Jadi gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri. Makasih.